Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 11 IPS 1. Ketemu lagi, ini pelajaran terakhir lagi. Mudah-mudahan masih semangat. Hari ini kita belajar tentang AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Apa itu AMDAL? Nanti akan kita pelajari selengkap-lengkapnya, mudah-mudahan lengkap. Tapi sebelum kita mulai, agar pembelajaran kita itu maksimal dan ada manfaatnya, ada ilmunya, lebih baik diawali dengan doa. Dipersilahkan untuk Firza untuk memimpin doa teman-teman. Silakan, Za. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Firza, mudah-mudahan doanya dikabulkan semua. Saya mau nanya koordinator saya. Kes, ada yang sakitkah hari ini? Jangan ada yang sakit, kenapa ya? Sakit nggak ada Pak, tapi ada yang izin. Saha atau? Iya. Angel dia keluar kota izin, terus ada Joseph. Angel keluar kota. Angel keluar kota kan? Terus Joseph. Iya, Joseph itu dia jaringannya nggak ada. Dua. Terus ada M. Ali Akbar, paketannya habis. Baru paketannya habis. Ya, terus ada. Tapi ini izin telat masuk Pak. Raka sama Ilham izin telat masuk. Kayaknya sih masuk deh, kita tunggu aja. Tapi sementara 3 dulu ya. Oke, ini saya izin share ya teman-teman. Nanti saya minta konfirmasinya kalau nggak kelihatan. PowerPoint-nya udah saya share belum, guys? Yang AMDAL kayaknya belum deh Pak. Belum, ya. Kita belajar. Anissa Cahaya. Saya buat cepet jangan ngantuk. Saya lebih fokus ke gambar aja nanti. Nih kelihatan Priyo di layar. Kelihatannya nanti full lagi. Kalau stop. Kelihatan, Lip? Kelihatan, Pak. Oke, nice. Kita mulai ya. Bismillah. Ya, hari ini teman-teman kita mempelajari tentang AMDAL. AMDAL itu kepanjangannya adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Pernah dengar ini? Kalian pernah dengar gak? Jangan fokus ke beruang kutubnya ya. Ini pernah dengar gak? Analisis mengenai dampak lingkungan. Ini tuh singkat katanya adalah suatu peraturan tertulis ya, dan harus dijalankan jika kalian ingin menjalankan suatu usaha, terutama usaha yang menghasilkan limbah. Limbah yang kita ketahui itu ada secara garis besar ya, ada berapa? Ada limbahnya jenis apa aja? Yang pertama? Limbah cair. Ada gas udara. Gas. Oke. Kalau kata guru fisika dan IPA-nya dulu waktu SMP itu ya, padat, cair, dan gas. Ya, limbah yang dihasilkan oleh suatu usaha, terutama pabrik atau industri besar, itu bisa cair, yang biasa kalian temui langsung yang dibuang ke sungai gitu ya, atau ke laut.
Terus padat biasanya limbah domestik tuh. Kalau Kesia hobinya rajin buang sampah sembarangan, tuh limbah domestik tuh, padat tuh. Terus yang terakhir adalah udara, biasanya industri juga. Ataupun polusi dari kendaraan. Tapi karena kita bahasnya mengenai dampak lingkungan, berkenaan juga dengan usaha yang akan didirikan, kayaknya kita lebih fokus ke industri dan pabrik-pabrik besar. Itu ya, itu secara garis besar. Kalau apa sih itu AMDAL? Itu dia. Ini salah kompetensinya menganalisis pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup. Pokoknya kita kali ini cinta banget lingkungan deh gitu ya. Cinta banget sama lingkungan, nggak boleh enggak. Kita mau tinggal di mana lagi ya. Ini kompetensi dasarnya alias KD-nya. Yang pertama, bisa mengetahui sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan. Kehutanan waktu itu udah pernah ya. Kehutanan udah pernah. Terus yang kedua, diharapkan nanti bisa membuat peta persebaran. Waduh, luar biasa nih yang kedua nih. Terus tujuan pembelajarannya hari ini adalah diharapkan 11 IPS 1 paham apa itu dampak eh, analisis mengenai dampak lingkungannya dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Jadi kayaknya minggu kemarin, kalau membangun boleh, tapi harus berkelanjutan. Kalau waktu itu kalau nggak salah Holid ya, Holid atau siapa gitu saya lupa. Boleh membangun fisik, tapi harus memikirkan lingkungannya, harus memikirkan generasi di bawahnya. Itu tujuan pembelajarannya. Tapi hari ini kita fokus ke peraturannya, yaitu ke AMDAL. Ini definisinya bisa kalian baca, cukup panjang. Ini mengenai dampak penting suatu usaha. Nah, tuh, suatu usaha. Jadi kalau tadi polusinya berdasarkan kendaraan bermotor, kayaknya untuk kali ini tidak dulu ya. Karena ini adalah dampak suatu usaha. Ada suatu usaha, ada suatu kegiatan manusia atau aktivitas manusia yang berjalan lalu menghasilkan limbah, menghasilkan polusi. Itu perlu diatur biar tidak berlebihan. Intinya, Pak, industri itu kalau bisa tidak ada limbahnya ya Pak? Kalau jawaban saya sih agak sulit ya, IPS 1. Suatu industri atau suatu aktivitas manusia itu tidak menghasilkan limbah atau buangan gitu, itu agak sulit. Yang bisa dilakukan oleh manusia adalah mengontrolnya dan meminimalisirnya. Kalau polusi kayaknya pasti tetap ada. Nanti kayaknya quotes-nya ada di paling terakhir. Ini dia definisi AMDAL. Pertanyaannya, kapan si AMDAL ini dibuat? Ya sebelum kalian buat usahanya. Jadi misalnya Kesia pengen buat usaha dan pasti menghasilkan limbah, mau cair, mau padat, mau gas. Sebelum industri itu dibuat, sebelum kegiatan usaha itu dibuat, si Kesia dan teman-temannya, para pemilik modal, itu eh, bikin statement, bikin perjanjian, bikin peraturan yang transparan. Usaha kita tuh cinta lingkungan loh. Nah, itu dibuat tuh. Nah, itu prosesnya panjang banget. Jadi, yang kalian lihat industri ataupun pabrik dengan cerobong-cerobong asapnya itu berdiri tidak sehari dua hari. Proses amdalnya tuh harus disusun dulu. Harus disetujui dulu. Deal, oke, bisa dipertanggungjawabkan, silakan buat, baru dibangun. Jadi kalau ini nggak lolos, pabrik itu nggak ada, industri itu nggak ada. Jadi ini harus lolos dulu. I think it's fair enough ya. Kalau nggak lolos nggak bisa, kalau lolos silahkan. Gitu. Nah, yang bertanggung jawab adalah ini nih badannya, Bapeda, Badan Pengendali Dampak Lingkungan. Jadi nyetornya ke sini, Yang harus dipenuhi pada saat mendirikan usaha apa aja dipertanggungjawabkannya ke sini, ke beliau-beliau yang ada di Bapeda, gitu ya. Jadi dibuatnya itu sebelum usaha itu berjalan, sebelum bangunan fisik usaha kalian tuh ada. Jangan pas udah bangun, udah jalan, udah untung malahan. Amdalnya nggak ada, nah itu parah. Berarti ada sesuatu yang salah di situ. Next, ini dasar hukumnya tahun 99, yang yang minggu kemarin juga tuh ya, pengertian lingkungan hidup juga tahun 99 itu masih berlaku. Ini definisinya. Dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan, gitu ya. Ini ilustrasi sederhananya.
IPS 1. Yang sebelah kiri itu before AMDAL. Yang sebelah kanannya after AMDAL. Sebelah kirinya lebih ke arah banyaknya permasalahan di suatu daerah atau di suatu negara. Itu bisa kalian lihat ya. Yang pertama, jarang suatu daerah yang dari tahun ke tahun itu semakin sedikit penduduknya. Ada kelas 11 IPS 1 yang tahu itu? Pak, saya tahu Pak. Suatu negara yang tiap tahun penduduknya hilang atau berkurang. Ada? Kalau ada silakan. Saya nggak tahu itu. Ada? Ahmad Priyo dan teman-teman pernah dengar? Pak, negara ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, negara ini tiap tahun berkurang loh Pak. 1.000 orang hilang atau 1.000 orang pindah ke negara lain. Ada? Menurut saya sih nggak ada. Menurut saya ya. Makanya bisa sharing informasi nih di sini nih. Malah yang ada bertambah. Mungkin nggak 1.000 lebay. Tapi ya nih, 100 orang, 200 kelahiran, 300 kelahiran. Itu cenderungnya bertambah. Kalau berkurang cukup sulit ya. Kecuali ada wabah atau perang. Ya guys ya. Kayak COVID dari tahun 2020-an. Itu tiba-tiba banyak tuh manusia yang kehilangan nyawanya. Dan itu tidak bisa diprediksi ya. Nah itu berkurang tuh. Wabah ya, wabah. Pandemi. Yang kedua, pembangunan secara terus-menerus jelas. Tidak ada kayaknya ya untuk sekarang bangunan itu malah dibongkar-bongkarin. Kayaknya jarang banget manusia yang ingin hidup berdamai, tentram, tinggalnya di alam bebas. Itu jarang. Jarang. Seiring padatnya penduduk, seiring bertambahnya penduduk, maka shelternya harus banyak, perlindungannya harus banyak. Salah satunya adalah rumah. Salah satunya adalah rumah. Jadi pembangunan secara terus. Yang ketiga, akibat pembangunan secara terus-menerus, ada kemungkinan, nih ya, ada kemungkinan ya. Jadi tidak melulu. Ada kecenderungan sanitasi yang buruk. Sanitasi itu apa? 11B1. Ada yang tahu? Sanitasi. Ada? Tentang pengairan gitu kan Pak? Pengairan? Air. Pengairan? Iya. Oh, ada lagi di belakang Felisa. Sanitasi kata Felisa pengairan. Pengairan itu salah satu dari sanitasi, Fel. Lebih umumnya sanitasi adalah ke pembuangan. Nah, pembuangannya itu bisa apa aja. Nah, salah satunya pengairan. Sanitasi yang buruk, itu wajar ya. Pembangunan terus-menerus, akhirnya ada kecenderungan sanitasi atau pembuangan yang buruk. Yang terakhir, sanitasi yang buruk, akhirnya impact-nya ke kesehatan penduduk yang menurun. Untuk faktor terakhir ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi suatu negara itu memiliki indeks pembangunan manusia yang tinggi atau enggak. Kesehatan yang menurun akan berdampak kepada angka harapan hidup yang menurun juga. Itu berbanding lurus tuh. Semakin kesehatan yang menurun, semakin banyak Jam berapa? Halo. Maka angka harapan hidupnya biasanya berbanding lurus. Hidupnya tidak lebih dari 100 tahun. DM sampai jam berapa Pak? Ada di jadwal, oi. Ya. Gantian ya. Oke. Contoh, akhirnya ada klasifikasi mengenai negara maju dan negara berkembang. Kalau saya tanyakan kepada misal tadi Firza, negara kamu tuh termasuknya negara maju atau negara berkembang? Kalau secara moral, Firza, secara cinta negara, pasti Firza, pasti ya. Kalau Firza nanyain saya juga, Pak, Indonesia negara maju, negara berkembang. Saya jawabnya pasti negara maju. Cinta banget gitu ya sama Indonesia ya. Tapi kalau secara dunia, secara statistik gitu ya, Indonesia masuknya negara berkembang. Salah satu indikatornya adalah itu tuh. Indeks harapan atau angka harapan hidup yang dipengaruhi oleh kesehatan penduduk. Semakin lama suatu penduduk itu meninggal alias semakin panjang umur penduduk di suatu negara,
Itu salah satu faktor angka harapan hidup dia tinggi, kesehatannya oke, fasilitasnya oke, dokternya oke, obatnya ada, akhirnya menggolongkan negara tersebut termasuk ke dalam negara maju. Gitu. Makanya kalian tidak heran, misal, saya sih udah lama nggak nonton TV ya, nonton misalnya acara gosip, suatu artis atau selebritas berobat itu prefernya itu perginya ke negara tetangga, yaitu apa? Singapura, Pak. Singapura, Hollywood. Kenapa lihat alasannya lihat? Karena negara maju. Hubungannya apa? Karena ini, Pak, sistem apa dokternya bagus, Pak. Dokternya bagus. Bukan dokternya cakep ya, dokternya bagus. Fasilitasnya ada. Lebih percaya ke sana, apalagi kalau kalian punya rezeki lebih ya. Kayaknya nggak percaya banget sama dokter Indonesia gitu. Saya sih percaya aja lah. Dokter kayaknya sama aja, menurut saya. Nah, berbagai permasalahan yang ada di sebelah kiri kalian tuh, 1, 2, 3, 4, setelah dikelola dan diadakannya AMDAL, maka diharapkan sebelah kanan, yaitu usahanya jalan tapi lingkungannya aman. SDA-nya tetap bisa dimanfaatkan. Yang terakhir, dampak negatifnya minim, dampak positifnya maksimal. Jadi pengaruhnya sangat besar di AMDAL ini. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Ada? Nggak ada? Next. Oke. Kalian lihat gambar ini? Ada pertanyaan di pojok kanan atas. What do you think about this picture? Anyone? Any two? Any three? Comment? Pertama, where is it? Di mana nih? Ada yang mau jawab? Ayo IPS 1. Have you been there? Not yet, Pak. Jangan. Enggak ya. Not yet. Kalau not yet kan someday you will. Di mana nih? Ada yang tahu? Holid? Satrio mungkin? Pak. Apa? Tampak AMDAL. Enggak, ini di mana nih gambarnya nih? Ada di daerah mana nih? Khalid pernah lihat hutan kota ini? Amerika bukan sih, Pak? Betul, Amerika. Tepatnya di mana, Nazwa? Di mana? Padahal tadi itu Steven mau jawab, kayaknya di Palmera deh. Enggak, di Palmera nggak ada kayak gini ya. Mungkin someday. New York bukan, Pak? New York. Yeah, this is New York, guys. Nama tamannya adalah mirip mall di sebelah Taman Anggrek ya. Namanya adalah Central Park. This is Central Park di New York. Kayaknya masyarakatnya udah melek ya, tanda kutip ya. Pemerintahnya sudah melek. Kayak tadi tuh, pembangunan boleh ada, lingkungan tetap aman. Oke banget nih. Benar-benar disediakan space dan tidak bisa diganggu-gugat. Bisa kalian lihat di tengah-tengah hutannya ada rumah orang? Nggak ada. Atau kontrakan atau kos-kosan? Nggak ada. Itu hutan kota semua. Ini masyarakat atau negara yang memang sudah melek pentingnya lingkungan buat hidup mereka. Ini Central Park di Amerika. Sudah amdalkah banget menurut kalian ini? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Mau kayak gini, Lid? Mau kayak gini, Lid? Di Jakarta agak sulit ya. Agak sulit. Misalnya rumah saya gitu. Ri, minggir dulu, Ri, gitu. Rumah lo gue gusur ya, mau bikin taman. Itu agak sulit, berantem dulu kalau bisa ya. Tapi di sana, wow, luar biasa ya. Ini udah ada kayak kita. Mudah-mudahan beberapa daerah di Indonesia bisa seperti itu. Ini dia kriteria mengenai dampak besar pentingnya suatu usaha terhadap lingkungan. Bisa kalian baca tuh. Jadi kalau mendirikan usaha itu jangan asal, kalau bahasa kita tuh sekarang jangan asal cuan aja,
Tapi perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini nih. Manusia yang kena dampak dari usaha kalian tuh seberapa banyak gitu. Seberapa banyak. Apalagi jika usaha kalian tuh mengalami kegagalan dalam masalah AMDAL, yaitu kerusakan lingkungan. Nah, tuh luar biasa tuh. Jumlah manusianya yang kena dampak kalian tuh seberapa banyak. Wilayahnya, terus efek dari kerusakan lingkungan jika AMDALnya gagal, segala macam ya. Sifat kumulatifnya, itu akumulasi itu bisa ekonominya juga, bisa kesehatannya juga, bisa kesejahteraan juga, itu kumulatif. Jadi ini kriteria mengenai dampak besar suatu usaha terhadap lingkungan. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, contoh yang paling konkret adalah gambar berikut. Ada yang tahu ini di mana? Ada yang tahu? Ini di Spark, Pak, sebelah TVRI. Bukan, ini di mana? Ada yang tahu? Nazwa lagi mungkin pernah kesini. Saya sih nggak mau kesini ya. Ada yang mau? Ada yang tahu ini? Kalau bagi para cowok nih, yang gamers, gamers juga sih sebenarnya. Pernah memainkan games PC Call of Duty World of Warfare kedua kalau nggak salah atau ketiga. Ini ada beberapa scene-nya yang gamenya tuh dimulai di sini. Kota apa ini? Ada yang tahu? Sekarang namanya kota mati. Nggak ada penduduknya. Nggak ada yang mau. Di Ukraina bukan sih, Pak? Betul. Itu negaranya. Kotanya apa, Satrio? Chernobyl itu ya yang nuklir itu bukan? Nice. This is a Chernobyl city, guys. But this is not Russia. This is Ukraine. Ukraina, pecahan. Ini kalau ada pertanyaan, Pak, itu nggak dibetulin. Nggak ada yang mau. Kenapa? Karena kalau kalian baca sejarahnya, nanti tanya guru sejarah kalian siapa sih? Pak Juber ya? Pak Juber ya? Tanya aja ntar Pak Juber. Ini kotanya punya sejarah. Dulunya tuh ada 4 reaktor nuklir ya. Zaman perang. Lalu ada kesalahan, human error. Salah satu reaktor nuklirnya sebenarnya belum bisa dijalankan dengan sempurna, tapi dipaksakan. Akhirnya mengalami kebocoran. Nah, kebocorannya itu, wow, gitu ya. Satu kota dipaksa untuk mengungsi. Kenapa? Karena radiasi. Kenapa radiasi berbahaya bagi kalian? Kenapa? Apalagi radiasi dari reaktor nuklir. Karena ada yang, kalau menurut guru biologinya itu bisa merubah sel kalian ya dalam tubuh. Sehingga ada film tentang mutan, yaitu apa? Film tentang mutan itu apa? Yang paling terkenal? X-Men. X-Men. Itu real ya. Perubahan sel itu real ada. Tapi kalau perubahan manusianya menjadi superhero, saya kurang tahu nih. Saya soalnya juga belum kenalan sama Gatot Kaca ya. Jadi kalau perubahan gen itu real, benar. Nah, proses perubahan sel itu namanya mutasi, mutant. Nah, mutantnya diaplikasikan ke dalam suatu film superhero. Nah, ini salah satu mungkin AMDALnya sudah oke ya. Karena mendirikan reaktor nuklir itu kan perlu pertimbangan yang besar ya. Mungkin AMDALnya sudah oke, tapi ada human error-nya. Sampai sekarang tuh tidak ada dan tidak ditempati lagi. Karena disinyalir, ini tahun berapa ya? 50-an apa berapa gitu, saya lupa deh. Butuh waktu yang puluhan tahun ya untuk menghilangkan radiasinya. Kalau menonton beberapa YouTube, ada ekspedisi-ekspedisi yang menantang ke sana. Kalau kita kan cuma ke kuburan gitu ya, ke tempat angker. Nah, dia ke tempat yang ada radiasinya gitu. Itu kalau mau main-main ke sini, nggak bisa ngeprank ya. Itu harus menggunakan indikator apa? Indikator yang ada ini masih ada radiasinya atau enggak. Karena di beberapa tempat titik atau di beberapa titik itu radiasinya masih besar. Nah, kalau kena tuh luar biasa tuh pas balik. Tahu-tahu nanti paru-parunya bolong atau jantungnya nggak berfungsi dengan baik dan segala macam. Ini Chernobyl. Ini runtutan atau ringkasan ceritanya. Nanti
Saya bagi PowerPoint-nya biar bisa di zoom oleh kalian tuh, bisa di zoom karena kalau di full screen kayak gini udah nggak bisa di zoom gitu ya. Tapi ini bisa ada berapa tuh? 4.000 penduduk. Wah, 4.000 penduduk. Dan katanya diyakini ada beberapa hewan yang tidak jadi atau tidak berjenis hewan lagi. Apa ya bahasanya? Ikannya bukan ikan. Eh, Kijangnya bukan kijang normally kijang gitu atau normally fish bukan, tapi bentuknya tuh udah aneh karena efek radiasi itu. Katanya sih seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Sampai sini nih? Ini makanya tadi kalau kalian ingin mendirikan usaha tuh harus memperhatikan dampaknya. Ini salah satu dampak yang tercatat oleh dunia ya. Fungsi AMDAL ada 3, masyarakat, project, dan pemerintah. Masyarakatnya kalian tuh, kalau bisa eh, ada usaha yang pengen didirikan, ikut nimbrung, ikut bertanya, ikut rapat. Mungkin di beberapa di antara kalian nggak tahu ini AMDAL atau bukan ya, tapi ada beberapa kasus misal di rumah saya ini komplek misalnya, rumah saya komplek. Terus tiba-tiba di depan kompleks saya tuh didirikan sebuah mall. Di beberapa kasus pasti ada gelombang protes. Penolakan pendirian mall dekat perumahan saya. Pasti tuh. Kenapa? Yang paling sederhananya adalah akan terjadinya kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Karena kalau sudah ada bangunan sekelas mall atau hotel atau ruko mungkin ya yang paling kecil, itu akan tanda kutip rebutan air, dan mesin yang digunakan oleh bangunan yang lebih besar dibandingkan rumah kita itu berbeda teman-teman. Mesinnya berbeda dan jumlah air yang disedot berbeda, makanya gelombang protes itu ada karena dikhawatirkan Kesha nggak bisa mandi, Satrio nggak bisa keramas gitu ya, Feliza nggak bisa sikat gigi segala macam, airnya udah habis. Makanya nggak tahu sih jarang atau enggak ya kalau kalian melihat mall itu kiri kanan itu tidak rumah, minimal ruko-ruko lagi, rumahnya tuh agak menjauh karena itu salah satunya gitu. Jarang, saya nggak pernah menemukan di sebelah rumah saya tiba-tiba hotel hotel Indonesia gitu, nggak ada gitu ya. Itu sudah dapat dipastikan saya nggak dapat airnya tuh. Saya mungkin mandinya di hotel Indonesianya gitu ya kalau mau mandi karena airnya udah nggak ada. Nih jadi fungsi masyarakat tuh dalam AMDAL harus ikut serta. Yang kedua, ini wajib ya, pemilik proyek. Biar apa? Biar tidak terjadi kesalahan, biar tidak kena hukuman, biar usahanya bisa jalan, intinya itu. Yang terakhir, ini pemerintah. Pemerintah lebih ke arah SDA yang dimanfaatkan oleh usaha tersebut tetap aman dan pembangunan daerahnya itu bisa maju sehingga memicu ekonomi daerahnya juga. Ini ada gambar lagi, kayaknya gambar-gambar yang saya tampilkan untuk hari ini bukan gambar yang estetik ya Satrio, ini gambar-gambar yang ya gitu deh. Ini bisa kalian baca ya, ini namanya adalah Minamata disease. Ini bener ya spellingnya gitu ya, disease. Minamata disease, penyakit Minamata. Minamata ada di mana? Ada yang teman-teman tahu? Sebelah si P1. Dari tadi kita keliling dunia nih. Ada yang tahu Minamata itu di mana? Kalau dari namanya Minamata. Jepang bukan Jepang. Jepang, Najwa. Soalnya kalau Arab nggak begitu ya, Minamata. Ini Minamata ini Jepang. Saya ketawa mulu. Ini dari Jepang ya. Lebih tepatnya ini Teluk, namanya Teluk Minamata. Ini kejadiannya terekspos oleh media tuh sekitar 1956. Udah lahir kalian? Belum Pak. Saya udah. Saya tua banget ya. Enggak. Ini terekspos oleh media, oleh dunia 1956. Tapi pendirian pabrik atau usahanya atau industrinya, saya lupa nama industrinya ya, itu sudah berdiri dari 1932. Berapa tahun tuh? 32 ke 40, 8 tahun. 8 tahun. 10 tahun. 18.
24 tahun ya? 24 tahun. 24 tahun merasakan dan hidup berdampingan dengan limbah dan tidak terasa, kerasanya 24 tahun kemudian. Wah, limbahnya limbah apa teman-teman yang menyebabkan tampilan penduduk yang ada di fotonya menjadi seperti itu? Limbahnya adalah limbah merkuri. Pernah dengar merkuri? Bagi kalian yang sering di-endorse produk kecantikan gitu ya. Hey guys, ini produk ini mengandung merkuri gitu atau enggak ya? Kalau sekarang malah iklannya kosmetik ini bebas atau tidak mengandung merkuri sama sekali. Nah, fungsi merkuri apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kenapa sampai bisa sebegitunya dan dialokasikan ke kosmetik atau wajah atau kulit? Ada yang tahu? Pernah dengar? What? Merkuri. Pernah dengar? Makanya sekarang produk kosmetik itu di kemasannya harus bebas merkuri. Saya lupa merkuri itu rumus kimianya apa ya. Merkuri itu untuk kasus ini nih, untuk kasus Minamata di Jepang adalah jadi pabriknya itu ada penambangan emas. Tapi dekat pantai. Penambangan emasnya dekat pantai. Nah, si merkuri ini, bahan kimia ini, tapi sebenarnya merkuri itu ada yang dari alam ya, sudah dari alam. Tapi jumlahnya tuh terkontrol dan sedikit. Nah, merkuri ini fungsinya adalah untuk memisahkan emas itu dari biji. Jadi kalau kalian sebagai penambang emas, nambang emas itu pas kalian gali nggak dapat emas batangan kayak gitu, enggak ya, enggak. Emas itu di alamnya itu nempel sama batu untuk memisahkan si butiran emas, bukan butiran debu ya, dari si batu itu harus memakai itu tuh. Jadi istilahnya mengekstraksi, bahasa kerennya, bahasa kitanya memisahkan batunya yang tidak ada harganya pisah buat bahan material, emasnya buat perhiasan atau buat yang lain gitu ya. Nah itu merkuri dialokasikan ke produk kosmetik, ke wajah, ke kulit. Kalau saya sih udah eksotis ya. Itu memiliki fungsi yang hampir sama, mengekstraksi kulit-kulit mati yang ada di wajah kalian. Sehingga kulit matinya terkelupas, kulit matinya terbuang, glowing deh gitu ya. Tapi itu katanya ada efeknya, makanya sekarang produk kosmetik itu harus bebas merkuri. Nah kalau ini yang Minamata itu merkurinya tidak ada amdalnya kayaknya, dibuang begitu aja ke teluk Minamata, namanya teluk Minamata. Kebetulan teluk itu atau si Jepang itu kaya banget akan ikan teman-teman. Tiap hari itu makannya ikan. Mereka nggak kenal durian ya. Mereka kenal ikan. Makan ikan terus tuh. Selama 1932 sampai 1956. Mau orangnya yang makan ikan. Mau peliharaannya kucing yang makan ikan juga. Semuanya I love fish gitu ya. Semua suka ikan. Untung saya nggak suka ikan. Suka ikan, makan. Nah ikannya sebelum dimakan sama si Nazwa, ikannya makan merkuri. Luar biasa tuh. Rantai makanan di Minamata tuh ya. Ikannya mengandung merkuri, ikannya ditangkap, ikannya dimakan oleh kalian. Ikannya juga dibagi ke kucing. Ini kucing, ikannya gitu. Nah itu semuanya tuh 24 tahun. Nah efeknya begini. Ada gambarnya. Nih racun merkuri. Itu kelumpuhan, susah bicara, gangguan saraf, kejang. Itu apa tuh? Sempoyongan, sama tremor. Saya pernah nonton videonya, dikasih video dokumenternya. Itu kucing habis makan ikan itu, hitungannya 1 apa 5 menit gitu. Persis sama. Mungkin menurut kucing dia sudah berjalan ya di videonya ya. Mungkin menurut si kucing dia sudah berjalan normal, tapi di video itu kita melihat si kucing hanya berjalan memutar-mutar saja. Bisa kebayang? Kucing jalannya muter-muter aja. Mungkin menurut si kucing sih udah lurus ya. Terus 5 menit kemudian kalau nggak salah sih lewat. Orang-orang di sana juga kayak gitu. Makanya 24 tahun guys.
berteman dengan ini, makan ini di dalam atau yang terkandung dalam ikan. Makanya sekarang produk apapun tidak boleh ini, kecuali untuk ini ya, penambangan. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? IPA 1? Ada? Nggak ada? Tidak ada, Pak. Ya, oke, oi. Ini, Pak mau nanya, oh nanya, aduh, iya, dia udah nggak mau jawab lagi. Nggak, ayo, nanya. kalau kalau misalnya mungkin contoh kasus AMDALnya itu kayak gimana Pak? Mungkin dari pabrik itu pembuangannya kayak gimana, harusnya analisisnya, cara-caranya, itu gimana? Terima kasih. Nah, Kak tadi kita sepakat dulu, Vel dan teman-teman, industri itu sebelum dibangun dan berdiri dan sebelum jalan, AMDAL-nya harus lolos dulu, baru bisa mendirikan industri. Yang tadi saya bilang tuh, centang biru, baru silakan jalan, go ahead gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan di perjalanan, kan AMDAL ini tidak sekali proses, Vel. Di awal bikin, lulus, lalu boleh jalan usahanya dan tidak ada AMDAL lagi. Enggak gitu. Tapi prosesnya tuh periodik. Sama 11-12 kayak pemberlakuan peraturan di DKI Jakarta yang 2 minggu kemarin ya. Yang katanya akan berlaku pada tanggal 13 November, yaitu uji emisi. Saya sampai uji emisi tuh, semua kendaraan saya. Luar biasa ya, saking nurutnya. Ternyata dipending. Kan kalau tahu gitu, saya nggak uji emisi dulu ya, saya buat jajan gitu. Nah, itu uji emisi di Jakarta, itu sebenarnya 11-12. Dan itu berlakunya setahun uji emisi itu. Jadi kendaraan kalian dicek, gas buangnya tuh, CO-nya tuh tinggi atau enggak. Kalau nggak lolos, nanti kalau pas ada razia dan pemeriksaan, kalian kena denda. Tujuannya satu, hashtagnya Jakarta Langit Biru. Nah, untuk yang ini, yang AMDAL, tidak menutup kemungkinan pada saat berjalan dan proses untuk menjaga kualitas lingkungannya itu cukup mahal, Vel, maka ada beberapa pihak yang akhirnya di perjalanan tidak memikirkan AMDAL-nya lagi. Dengan cara, udahlah, kita sudah cukup di awal, kan kita sudah lolos. Tapi di pertengahan mereka, tanda kutip, nakal ya. Nakal, tapi tidak membuang dan tidak mengolah dan mengelola limbahnya secara baik. Ada sistem pengolahan limbah sebenarnya yang diterapkan oleh pemerintah agar industri itu tetap bisa berjalan dan polusinya minim, Vel, gitu. Dan itu butuh biaya karena ada teknologinya kan, karena ada teknologinya. Nah, pada saat dibenturkan dengan permasalahan itu, mahalnya akan biaya, mahalnya akan penelitian, maka solusi yang paling tepat dan paling cepat diambil oleh para pengusaha adalah biasanya yang nakal itu, Vel. Membuang sampah secara membuang limbah secara sesuka hatinya gitu. Bahkan di beberapa berita sering ditemukan atau diekspos saluran pembuangan itu sangat-sangat jauh, Vel, dari TKP-nya. Misalnya industrinya di SMA 24. Tapi itu pipa pembuangannya itu munculnya tuh di Ramayananya tuh atau di Kompas TV, di gedung Kompas TV. Agar tidak langsung terlihat industri itu membuang limbahnya dekat dengan lokasinya. Sampai sebegitunya membela-belain membuang limbah tanpa biaya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ada teknologinya. Kalau secara teknis saya tidak bisa menjelaskan, tapi ada teknologinya untuk penerapan masing-masing industri itu agar limbahnya itu terkontrol. Sebenarnya gitu. Tapi itu butuh biaya, Pel, gitu. Butuh biaya. Makanya banyak banget proses yang nakal. Banyak banget proses yang nakal. Gitu. Mungkin saya bisa sharing. Saya belum pernah ke Jepang. I wish. Bukan ingin merasakan hotel kapsul ya. Hotel kapsul banyak udah di Jakarta. Nah, di Jepang itu, kalian pernah lihat truk sampah di sekitar rumah kalian atau di jalan? Yang berwarna, truk sampah warnanya apa sih? Pink ya? Warnanya pink ya? Oren Pak. Oranye. Udah ganti berarti. Warna oranye.
Dan biasanya mohon maaf biasanya identik dengan bau ya, identik dengan bau. Akhirnya ada beberapa truk sampah yang kemungkinan harganya lebih mahal ya. Ya, dengan teknologi yang sistem tutup gitu ya di bagian belakang. Biasa kan kita baknya terbuka ya. Truknya jalan dikit, kenceng dikit, aur-auran tuh sampahnya. Terserah angin berhembus lah. Tapi kalau yang pakai sistem itu tertutup, enggak ya. Dan kayaknya lebih mahal. Tapi pernah saya menemukan itu. Nah, di Jepang itu, saya nggak tahu kenapa sampahnya bisa nggak bau ya di jalan. Tapi mungkin bau juga pas di jalan. Nah, tapi bedanya adalah di tempat pembuangan akhir yang biasa kita kenal dengan TPA ya, atau tempat ya TPAS ya, tempat pembuangan akhir sampah. Contoh yang paling fenomenal adalah di Bantar Gebang ya, di Bekasi Timur, yang udah menggunung gitu. Saya belum pernah ke Bantar Gebang, tapi saya pernah main ke rumah teman saya yang dekat Bantar Gebang. Dan itu nggak deket ya, jauh. 2 apa 3 kilo, tapi wow gitu ya, wow, luar biasa ya, 2-3 kilo, apalagi 1 meter gitu. Nah, saya nggak tahu kalau 1 meter baunya kayak gimana. Nah, di Jepang itu eh, TPAS-nya itu tidak menimbulkan bau. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk sampahnya itu dikemas dengan rapi. Lah, Pak, ngapain Pak? Udah sampah dikemas dengan rapi. Ada-ada aja. Nah, di Jepang itu sampahnya selain mereka kayaknya sudah melek akan sampah organik tuh ini, sampah non organik tuh itu, pemisahannya itu udah jelas. Kalau saya tempat sampah saya plastik iya, bekas sawi iya, kulit telur iya, diplastikin jadi satu. Tujuh, nanti diangkat oleh petugas sampah. Nah, kalau di sana tuh pemilihan sampahnya tuh udah jelas ya. Organik, gelas, kaleng kayak gitu-gitu. Nah, itu di TPAS-nya itu dibentuk menjadi cube, menjadi kubus, dipadetin, jebret gitu, dipadetin dan tidak bau. Karena di TPAS-nya saya nggak tahu ya, yang pasti bukan rapika ya, tapi disemprot cairan tertentu yang menghilangkan baunya. Sampai diilustrasikan kalian bisa vacation di TPAS Jepang. Saking tidak ada baunya. Dan bentuknya tidak menggunung, tapi cube. Tumpukan cube. Kalau pernah lihat jerami, pernah lihat jerami gak? Film-film cowboy gitu ya. Itu kayak gitu. Kayak gitu. Sampai ada salah satu bandara di Jepang yang fondasinya itu dibuat dari cube sampah. Disusun jadi bandara. Dan itu kalau nggak salah di atas laut. Saya lupa nama bandara. Bayangkan. Bukan acara muhasabah ya. Bayangkan tumpukan sampah cube ditumpuk-tumpuk, dirapet-rapetin, diiket-iket jadi sebuah fondasi bandar udara. Pesawat terbang itu kan nggak 1-2 kilo ya teman-teman. Bannya aja tuh nggak tahu deh bannya berapa kilo ya. Makanya ngeri juga kalau pas ban pesawat tuh tiba-tiba jatuh gitu nimpa rumah orang tuh bisa dipastikan rumahnya hancur karena berat banget. Sampah sebegitunya di Jepang dikelolanya gitu. Jadi itu kayaknya sih AMDALnya udah nggak perlu ditulis lagi ya, udah mendarah daging tuh, udah mendarah daging AMDAL. Triggernya ini yang Minamata ini kayaknya mereka refleksinya seperti itu. Kita tidak ingin mengulang kasus yang sama gitu. Vel, itu salah satu contoh yang paling deket sih kayaknya untuk penerapan AMDAL yang good Indonesia good ya. Good, saya nggak mau bilang Indonesia nggak good kan nanti saya deportasi. Ada lagi? Ada? Kalau tidak ada, ini nanti dicek, akan saya assign di your Google Classroom. Tadi saya udah ngecek juga ulangan harian 2-nya. Udah ada beberapa yang masuk. Ini nanti ada LKPD mengenai hari ini, yaitu mengenai AMDAL. Terus, ini bentuk LKPD-nya.
instruksinya seperti biasa, bisa dilihat di GCR, tapi sekilas ya nanti kalian isi nama dan kelas, kalian akses lagi hasilnya di kolom komentar. Video pembelajarannya sumbernya juga ada di GCR, bisa kalian baca. Jika penjelasan dari saya kurang jelas, ada 2 sumber video pembelajaran YouTube dan ada conclusionnya. Nah, tadi nggak saya masukin. Apa tuh bacanya? Jadi Merkuri itu memang bagian dari sistem tata surya kecil. Tata surya kita kecil, walaupun ada manfaatnya, tapi jika berlebihan akan berdampak negatif juga. This is quotes for today, ada 2. Nggak tahu nyambung atau enggak dengan materi kita AMDAL. Yang pertama nih saya bacakan. Bumi itu ibarat ibu kita. Terlepas dari keinginan kita untuk menyakiti, sadis banget ini ya. Tapi dia akan selalu mencintai kita selamanya. So sweet banget. Yang terakhir, pelajari alam, cintai alam, berdekatanlah dengan alam, karena alam tidak akan pernah, because nature never let you down. Gitu ya. Waduh, ini lirik apa? Saya nggak tahu ini siapa, makanya saya tulis anonim ya. Anonymous. Emang karena malu kali yang nyatain, saya nggak tahu deh. Ini quotes for today, mudah-mudahan ada manfaatnya dan masuk dan nyambung dengan materinya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih untuk hari ini, atensinya, kerjasamanya, IPS 1. Nanti secara